Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelumnya saya ingin bercerita seputar anak yang tidak mau sekolah. Ini ada cerita, kalau bapak-bapak, ibu-ibu bawa buku pintar, buka halaman 22. Ya, nah, mau ngedongeng sedikit nih, mohon disimak. Ya. Coba ibu, bapak-bapak, udah pegang kertasnya. Dah. Udah ya, pulpen ya. Ya. Nanti setelah saya setelah saya menceritakan, Iya Bu. nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan lontarkan, oke? Iya Pak. Oke, siap. Baik, jadi gini. Di suatu hari ada seorang anak yang menangis di pinggir jalan. Namanya Nina. Namanya Nina nih. Namanya Nina yang nangis. Dan anak yang nangis di pinggir jalan karena tidak sekolah. Ya. Karena tidak sekolah. Nah, ketika di jalan Nina sedang nangis, ada ibu-ibu bersama anaknya. Nah, ibu ini namanya Ibu Ati. Ya. Namanya Ibu Ati. Dia sedang jalan sama anaknya, ngeliat Nina lagi nangis. Ceritanya tuh, oh disamperin lah si Nina tuh sama Ibu Ati tuh, disamperin, datang, kenapa nangis katanya, kenapa tidak sekolah, karena memang di cerita ini situasinya ketika mau masuk sekolah, ya mau berangkat sekolah ceritanya. Nah jadi kan heran Ibu Ati itu, kenapa ini Nina tinggal sekolah gitu, terus malah nangis di pinggir jalan. Tapi di situ Nina terdiam, tidak menjawab karena takut. Ya. Nah, ketika itu diajaklah jalan-jalan sebentar sama Ibu Ati si Nina itu untuk meredakan tangisannya. Ya, untuk meredakan tangisannya. Niat Ibu Ati ini baik. Ya. Nggak lama kemudian ketika diajak jalan-jalan datanglah Ibu Eda selaku ibu dari Nina, ya ibu dari gadis nangis yang bernama Nina itu, namanya Ibu Eda, ya. Nah ketika itu datang tiba-tiba marah-marah, ngapain kamu bersama anak saya, gitu. Langsung ya intinya ada interaksi yang tidak baik antara Ibu Eda dan Ibu Ati, karena Ibu Ati disangka Ibu Eda ini disangka mencampuri urusan keluarganya, gitu. Marah-marah aja terus ke Nina itu, Ibu Eda itu. Kan ngenes tuh ya Ibu Ati, ya. Nah, ceritanya udah beres ya. Beres ceritanya. Nah, ibu-ibu di sini mohon tulis. Kalau misalkan ibu-ibu sebelum ditulis di sini ada nggak kira-kira yang pernah melihat kejadian itu dari Bapak Julfi? Pernah nggak Pak melihat kejadian gitu? Gimana ceritanya? Nah, ketika anak itu nangis karena mungkin bercandain orang, dibicarain anak seusianya, datanglah orang tuanya, mungkin salah sasaran. Oh gitu. Salah sasaran daripada emosi orang tua Iya, Bu. itu. Iya. Padahal mah dia lagi bercanda sama temennya, pas datang yang buat ngeradain, akhirnya si orang tua itu malah Hidup Bang. eh, Perlindungan. memarahi orang lain gitu. Gitu. Iya. Punya masalah sasaran ya. Sasaran. Iya. Oke. Ibu Yanti pernah melihat yang seperti itu nggak Bu? Seperti tadi cerita Nina yang tidak mau sekolah gara-gara Oh iya pernah kok. pernah Bu? Gimana Bu? Gara-gara dia itu kan nangis tuh, apa dia nggak mau sekolah, ternyata dia sering diomongin teman-temannya gitu. Oh gitu. Jadi dia nggak mau sekolah gitu Pak, jadi nangis nggak sampai ke sekolah tapi sudah nangis gitu. Dalam kasus
kasus bullying ya, Iya. dinahan gitu ya, diledekin. Jadi malas sekolahnya. Jadi males, Nangis. jadi males bergaul ibu ya. Iya. Oke, nah sekarang tadi dari cerita saya ini, gimana sih ibu itu reaksi, misalkan ibu itu bayangkan aja sebagai ibu Ati, gimana sih ibu? Kalau emang ibu menemukan seperti itu, apa yang akan bapak-bapak sama ibu-ibu lakukan nih? Apakah didiemin aja? Ya udah itu mah urusan keluarganya, ataukah kita misalkan melaporkan ataupun misalkan membantu dalam hal meredakan amarah Bu Eda atau gimana gitu. Coba tulis bapak-bapak sama ibu-ibu di sini sekalian. Coba tulis ya. Oke. Apa yang akan bapak-bapak ibu-ibu lakukan jika melihat gadis seperti Nina yang sedang dimarahi ibunya? Sudah? Udah, beres. Coba bapak Bu Yanti masih proses ya? Oh ya udah, mangga dilanjutin dulu. Nah untuk Bapak Julfi gimana? Bacain aja, bacain. Coba Pak, gini dulu Pak, kertas plenonya. Oke, coba bacain Pak. Pertama, Ibu Edah, ibunya Nina terhadap Ati itu tersebut ketika saya posisi di ibu Ati itu yang pertama meredakan amarah dulu ya, meredakan amarah amarahnya dulu. Terus Ibu Edah. Setelah itu setelah meredakan amarahnya tersebut barulah melaporkan dulu ke RT begitu. bisa menengahi Oh, untuk menengahi ya, dilaporin ke RT dulu ya. Iya. terkait tidak sekolah tersebut ataupun mungkin ajak masyarakat yang tokoh masyarakat yang bisa ini gitu ya Menengahi juga sama. menengahi. Intinya ada orang tiga ya untuk membantu kepanasan Ibu Eda pada anaknya nih. Iya, Ya, dan juga marah. supaya si Nina tersebut itu bisa sekolah kenapa Oke. dan ditanyain kepada Nina tersebut kenapa dia tidak sekolah gitu. Ya, terima kasih Bapak Julfi. Sama. Angga Ibu Yanti dipersilahkan. Hampir sama sih ya. Oh, iya. Sama Pak Julfi, saya akan menolong Nina. Iya, pasti menolong ya. Menolong Nina Pasti. dulu, jangan menangis dulu sampai reda dulu nangisnya. Iya. Habis itu saya memberi sedikit nasihat ke Ibu Edahnya. Memberi sedikit nasihat ke Ibu Eda. Oke. Enggak langsung ke Pak ini sih, Pak Eda, ke Pak Eda, tapi kan nasihatin sedikit aja gitu. Oh gitu. Karena takutnya nanti kemana-mana, karena itu kan masalah privasi ya. Privasi ya. Sendiri gitu ya. Iya, jadi intinya nggak boleh langsung ke orang-orang dulu ya Bu. Iya. Jadi selesaikan dulu antara Ibu Ati dan Ibu Eda. Karena kalau ibu sama ibu tahu paham Nah, gitu betul. perasaan kan. Iya. Cukup Ibu? Cukup. Oh cukup. Oke, terima kasih ya untuk Sama, Pak. diskusi kali ini. Alhamdulillah.